Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Haleluya. Kita percaya pada hari ini kita sama-sama datang beribadah, kita akan sambut Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama berikan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Biarlah ibadah pada pagi hari ini boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini yang sudah Engkau berikan buat kami. Biar kami boleh ya Tuhan datang kepada Engkau. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Kami akan sambut Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamat
ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, selamanya Tuhan, selamanya. Mari puji Dia. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, selamanya, selamanya. Ku puji Engkau Yesus, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, oh, selamanya. Tekadku ya Tuhan, tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala. Mari jemaat Tuhan saudara katakan selamanya. Ku sembah
luar biasa Tuhan di pagi ini. Sungguh luar biasa ya Tuhan di pagi ini ya Yesus. Jamah setiap kami, jamah setiap kami ya Tuhan. Kami mau sambut Engkau ya Tuhan. Kami mau sambut Engkau dan tinggikan Engkau. Haleluya, Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, puji, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Yesus Raja. Oh, Dia mulia. Cinta ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara tinggikan Dia, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian,
Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, kami percaya sukacita besar terjadi di tempat. Haleluya. Amin. Yang bersukacita lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara dan tas kanan kirinya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Siapa yang lebih dari pemenang? Angkat tangan tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Iblis dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Iblis telah dikalahkan. Haleluya. Oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih berani pemenang. Haleluya. Dimakan tempat Yesus. Oh Yesus Raja. Segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Kita gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang katakan. Iblis dikalahkan oleh kuasa. Di pihak kita tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Haleluya. Ibadah panjinya Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Dimakan Yesus. Bagaimana panjinya Yesus Raja. Segala raja. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Kita gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Masih bersukacita, amin? Mau lagi memuji Tuhan, amin? Sekali lagi dengan berikan tepuk tangan. Yuk. Saya Tuhan kita berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa dalam kemuliaan Tuhan. Dia
duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Selalu untukmu ya Tuhan, hidup kami. Selalu untukmu Tuhan dan Raja-Mu. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Mu. semua yang kami berbuat baik siang dan malam itu untuk Engkau. Yang ku berbuat baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti ya Tuhan. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Mu. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti ya Yesus. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu Tuhan. Selalu untukmu, Semua untuk Engkau ya Tuhan. Apa yang kami tunggu, apa yang kami ya Tuhan dapatkan hari-hari ini, semua untuk Engkau ya Tuhan. Perbuatan kami ya Tuhan, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. sampai ku tua nanti. Sampai ku tua nanti, sampai di surga Mari nanti, ini sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan selalu untukmu ya Yesus. selalu untukmu. Mari yakinkan ada di sekolah minggu bermaju ke depan. Jadi kita akan salah Semua
ku berdoa baik siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu. Ya, silakan nyanyi pujian ini sambil teman-teman doakan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan. Bapak di surga, kami berdoa untuk anak-anak kekasih yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga kami dan jemaatku di tempat ini. Tuhan, kami berdoa supaya anak-anak ini menjadi anak-anak kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati masa depan mereka, oleh karena itu kami persiapkan mereka di jalan kebenaran. Dan Tuhan tolong mengajar mereka melalui guru-guru sekolah minggu. Tetapi dan kuduskan mereka semuanya untuk menikmati firman Tuhan yang menjadi pelita di jalan-jalan mereka ketika mereka dewasa nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk anak-anak ini. Haleluya. Amin. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Mu. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Rapi dan kuduskan kami semua. Layakkan hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Kami mengikat segala kuasa kegelapan, kuasa dosa dan kedagingan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan kuasanya, sehingga roh Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa dan juga dengan leluasa di hati kami, di ruangan ini, dan di setiap telinga yang mungkin mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ya, lebih dari pemenang ini sebenarnya udah agak klise sih untuk khotbah di gereja. Ini udah terlalu mainstream, tetapi saya mau memberitahu kepada kita bahwa lebih dari pemenang hari ini menjadi pemahaman yang sedikit lebih dalam, sehingga bukan hanya sekedar menyanyikan saja, tetapi kita mengalami dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nanti akan membaca di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saudara boleh membukanya. Ya, saya tidak pakai pointer, coba diklik.
ceklek. Oh, kelewatan banyak itu. Iya, satu sekali aja. Ya, nah ini nanti garis besarnya. Saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada awalnya kita diciptakan untuk berkuasa atas bumi, dan sampai sekarang sebenarnya semua hewan-hewan itu takut kepada manusia. Hanya saja karena kita udah jatuh dalam dosa, malah kita yang kebalik, malah kita yang takut. Saudara perhatikanlah bahwa kenapa pawang, binatang buas itu bukan sesama harimau, kenapa tetap orang? Dan dalam prakteknya sebuas binatang buas masih bisa bergaul dengan manusia kalau diawali sejak kecil, dan orangnya juga udah dilatih tidak takut. Nah, saudara perhatikan, kalau saudara misalnya melewati rumah yang ada anjing galaknya, anjing itu bisa mencium atau merasakan kita ini takut apa enggak. Kalau saudara takut, itu digonggong dan dikejar. Apalagi saudara udah mulai takut, nah itu saudara hati-hati, bisa diterkam dari belakang. Tapi kalau saudara jangan pura-pura takut, memang saudara nggak usah takut, nggak perlu takut. Maka saudara bisa berjalan dengan tenang. Nah, sayangnya anjing ini sangat peka. Dia tahu saudara pura-pura berani atau memang berani. Nah, jadi awalnya memang manusia itu punya kuasa atau diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan bumi, dan kita punya kuasa itu diberikan oleh Tuhan. Sebelum kita diberi kuasa, kita diberikan berkat. Tadi dikatakan bahwa maka Allah memberkati mereka. Jadi berkat itu sebenarnya modal kita untuk menguasai bumi. Nah, ketika kita diciptakan, manusia pertama itu diciptakan bukan hanya sekedar menjadi pemenang, tetapi menjadi penguasa atas bumi ini. Manusia yang hidup pada waktu itu penuh dengan damai sejahtera, bergaul dengan Allah, lingkungan yang indah, sempurna, semua tempat itu instagramable. Saudara berfoto dimanapun, di sekeliling Taman Eden itu, mestinya jauh lebih indah dari apapun yang ada yang kita temukan sekarang. Saudara nggak perlu cari-cari atau hunter lokasi untuk cari foto yang indah, spot-spot foto, nggak perlu. Karena Taman Eden pada waktu itu indahnya rak karuan. Amin. Itulah tempat yang seharusnya yang kita diami. Kalau misalnya Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara juga jangan tergoda untuk berpikir lalu berkata, asem nih Adam yang berdosa, kita yang ikut-ikutan. Berapa banyak orang yang menyalahkan Adam untuk kondisi itu. Tetapi saya pastikan kalau Adam bisa jatuh, saudara dan saya pun pasti jatuh kalau pada posisi Adam. Karena memang natur manusia itu suka lebih. Tetapi kita diberi kehendak bebas. Karena itulah yang membuat kita sama dengan Allah. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, dan kita punya kehendak. Hanya saja pikiran dan perasaan dan kehendak kita pada waktu itu, gambar Allah yang kita miliki pada waktu itu, kualitasnya belum sama dengan Allah. Dan kita perlu berjuang untuk memperbaiki kualitas gambar Allah itu supaya semakin serupa dengan Allah. Nah, dalam perjuangan itu Adam justru
gagal. Dia jatuh ke dalam dosa, dia lebih memilih untuk mengikuti suara-suara iblis dan mengira bahwa ketika menerima tawaran iblis yang penuh dengan tawaran yang indah-indah yang mengatakan engkau akan menjadi sama seperti Allah. Manusia itu, Adam itu sudah punya naluri seperti itu meskipun sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau saudara jatuh sekarang, memang nalurinya masih seperti itu. Kita ini punya istilahnya apa ya? Kita ini memang sedikit terganggu kalau ada orang lebih berhasil dari kita. Nah, tergantung hubungan kita dengan Allah seberapa sakit rasanya. Kalau hubungan kita semakin baik dengan Allah, maka sakitnya itu tidak terlalu sakit. Tetapi semakin kita jauh dari Tuhan, semakin natur dosa menguasai kita, maka sakit hatinya itu semakin menggigit. Bukan cuma sakit hati, kita akan menjadi digerogoti, menjadi iri hati. Itu yang membuat Kain sampai rela membunuh adiknya. Jadi iri hati itu memampukan orang membunuh sesama. Gak masalah itu orang lain, bahkan saudara kandungnya. Jadi nggak usah heran kalau melihat ada orang membunuh ibunya, membunuh ayahnya, membunuh anaknya, membunuh orang tuanya. Karena memang manusia kalau sudah hidup dalam dosa, dia tidak bisa mengelak dan tidak bisa berkuasa atas dirinya. Mengapa? Karena memang manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, mari kita perhatikan bahwa semua tersedia ketika ada di Taman Eden. Tidak ada yang kurang. Pada waktu itu Adam dan Hawa tidak perlu pergi ke mall mencari baju bermerek, tidak perlu mencari sepatu bermerek, tidak perlu mention di Starbucks untuk menikmati makanan-makanan yang enak. Sebelum dimakan, difoto dulu. Karena semuanya tersedia. Tetapi semuanya itu berlalu ketika nenek moyang kita ini memilih untuk menyalahgunakan free will-nya, menyalahgunakan kehendak bebasnya. Dia lebih memilih taat kepada iblis dan mengabaikan perintah Allah. Lalu sebagai konsekuensinya, mungkin kita juga bertanya, loh kenapa tidak waktu itu bertobat lalu dikembalikan ke Taman Eden? Tidak bisa, karena dosa harus dibayar dengan nyawa. Jadi Adam tidak bisa menjadi korban penebus dosa, dia tidak bisa menebus dirinya, dia butuh orang lain. Nah, itulah sebabnya rencana penyelamatan pun sudah ada sejak perjanjian lama, sejak kitab Kejadian, bahwa Allah akan mengutus seseorang yang dia nubuatkan sebagai anak perempuan atau manusia yang tanpa dosa menjadikan tumbal menggantikan saya dan saudara. Lalu nenek moyang kita ini diusir dari Taman Eden karena mereka tidak boleh tinggal di situ lagi. Karena Taman Eden ini hanya tempat anak-anak Tuhan yang taat. Kemudian, supaya Adam dan Hawa tidak makan pohon kehidupan. Saudara, kalau memeriksa di dalam Alkitab, ada 2 pohon di Taman Eden. Yang pertama itu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan yang kedua adalah pohon kehidupan. Nah, kalau mereka sudah makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan mereka jatuh ke dalam dosa, lalu mereka pergi memakan pohon kehidupan itu, maka tidak ada jalan keselamatan. Mengapa? Mereka akan hidup selama-lamanya di dalam dosanya. Itulah sebabnya Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden dan memasang pedang samurai yang berkilat-kilat menyambar-nyambar di pintu masuk ke Taman Eden.
supaya saudara dan saya tidak hidup di dalam dosa selama-lamanya. Nah, sesudah jatuh dalam dosa, itulah awal dari kutuk jatuh ke dalam dunia, dan hukumannya wanita akan kesakitan ketika melahirkan. Itu kutuk ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu kalau begitu, seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, apakah wanita melahirkan tidak kesakitan? Kemungkinan besar iya. Lalu pria akan berpeluh mencari makan. Saudara dan saya ini bapak-bapak punya kewajiban berkeringat mencari makan. Kenapa harus berkeringat? Ya, supaya selain dapat duit, saudara dan saya juga sehat. Amin. Itulah sebabnya saudara, orang yang bekerja tak berkeringat untuk membuat keseimbangan, dia mencari tempat gym, angkat-angkat, tolak-tolak dan seterusnya, supaya apa? Keluar keringatnya. Jadi bersyukurlah saudara yang bekerja dengan tenaga, sekalian bekerja, berkeringat, sekalian dapat duit. Amin. Jadi sebenarnya saudara tidak perlu mengeluh melihat orang yang kerja duduk-duduk saja dapat duit, dibandingkan saudara kerja dengan tenaga lalu dapat duit. Sana kerja dapat duit banyak tapi perlu keluar uang untuk berkeringat. Lah, saudara yang bekerja dengan tenaga tidak perlu keluar uang untuk berkeringat, udah otomatis berkeringat. Amin Pak ya. Bapak bekerja berkeringat enggak? Oh puji Tuhan. Ngirit. Kemudian bumi menjadi ditumbuhi onak dan duri meskipun tidak ditanam. Saudara ada yang tahu di mana menjual bibit lalang? Menjual bibit putri malu? Nggak ada, nggak pernah dijual ya. Tapi kenapa ada terus? Siapa di sini yang menanam bunga, menanam apa saja, lalu ketika dia menanam bunga, yang tumbuh bunga tok. Selalu saudara menanam apapun, di sana ada penumpang gelap. Rumput, duri, apa saja, nggak dipesan, menongol. Karena memang bumi sudah terkutuk. Penyebabnya siapa? Ya nenek moyang kita. Kemudian ular menjadi makhluk yang menakutkan. Lalu dikutuk bukan menjadi orang, dikutuk menjadi binatang yang merayap, berjalan dengan perutnya. Kemungkinan besar dulu ular tidak seperti itu. Karena kalau ular seperti itu munculnya, ketemu dengan Hawa, pasti Hawa teriak, ular! Langsung lari, gak perlu digoda lagi kan? Tapi karena bentuknya pasti menarik, karena dicatat bahwa dia binatang paling cerdik. Nah biasanya orang cerdik itu ya pasti penampilannya menarik, karena kalau nggak laku. Nah tetapi secerdik-cerdiknya orang kalau dikutuk ya jadi ular juga. Jadi jangan jadi ular, nanti saudara dikutuk. Nah perhatikan bahwa sebelumnya semuanya serba indah, sesudah terkutuk semuanya serba tidak indah. Nah kemudian mari kita masuk ke Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, makanya kita menjadi seperti sekarang ini. Nah kita masuk ke Roma 8. Itu 8-nya kurang. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Nah ini masuk kita ke lebih dari pemenang. Slide selanjutnya. Kelihatan ya? Ya saya sengaja buat begini supaya saudara nggak kesana semua. Yang penting ada garis besarnya. Nah yang pertama ini ayat 31 sampai ayat 33, kita harus sadar bahwa Allah di pihak kita. Bagaimana mungkin kalau Allah di pihak kita, lalu kita tidak menjadi pemenang? Saya akan bacakan kepada kita ayat 31 sampai 33.
Ya, pelayanan kita di tempat ini semuanya perlu dibenahi, termasuk mimbarnya ini antara ketinggian dan kerendahan. Kalau dinaikkan cuma Pak Titus yang boleh, kalau diturunkan semuanya repot. Nah, saya bacakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara perhatikan bahwa Allah di pihak kita, persyaratannya saudara dan saya harus menerima Kristus lebih dulu, mempercayakan hidup saudara lebih dulu kepada Tuhan. Artinya kita memilih Tuhan. Adam dan Hawa memilih iblis. Nah, sekarang kita mau ikutan memilih pilihan nenek moyang kita, atau kita ganti pilihan. Ini bukan politik loh, saudara, jangan mengira ini politik. Karena politik itu tidak ada pilihan yang abadi, yang ada kepentingan abadi. Tetapi kalau pilihan ini seharusnya menjadi pilihan abadi. Pilihan kita mempengaruhi hidup kekekalan kita. Sekarang 70 tahun, saya kepinginnya 80 tahun, tetapi kalau dibandingkan dengan ribuan tahun atau selama-lamanya, kita ini titik pun tidak memenuhi syarat. Selama kita hidup di bumi ini, titik pun tidak memenuhi syarat, kurang cukup. Itulah sebabnya waktu yang sangat sedikit ini kita ambil keputusan dengan sebaik-baiknya. Kalau mau menjadi seorang pemenang yang kekuasaannya dipulihkan kembali, yang pertama kita lakukan harus memilih Yesus. Saudara, jangan mengira bahwa memilih Yesus lalu saudara pindah agama. Yesus pun tidak membawa agama sebenarnya. Ketika dia lahir di muka bumi, memang dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang beragama Yahudi. Tetapi dia pun ada beberapa keyakinan iman Yahudi tidak dijalankan oleh dia. Jadi, tetapi dia menggenapi semua tuntutan hukum Taurat yang menjadi keyakinan orang Yahudi. Dia menggenapi semuanya tanpa terkecuali. Tetapi dia tidak bermaksud untuk melestarikan agama Yahudi. Dia hanya berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Bapa di mana? Bapa di surga. Kalau bukan melalui Yesus. Jadi satu-satunya jalan supaya saudara dan saya dipulihkan harkat dan martabatnya, satu-satunya ialah menyerahkan hidup kepada Kristus. Memilih Tuhan. Jangan pilih yang lain. Pilihannya hanya dua. Saudara jangan bilang, atau aku nggak ikut Tuhan, aku nggak ikut iblis. Artinya kalau saudara tidak pilih Tuhan, saudara pilih iblis. Selesai. Meskipun tidak memilih, pilihannya pasti iblis. Karena apa? Karena dunia ini sudah digarap oleh iblis. Saudara tinggal di dalamnya. Kalau saudara hidup sesuai dengan tuntutan dunia ini, dipastikan saudara ikut iblis. Nah, saya percaya bahwa kita semua sudah memilih Tuhan. Amin. Nah, kalaupun belum pilih, gampang saudara tinggal memilih sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Oh nanti wes sisuk, nggak perlu ditunggu. Nah, kalau kita sudah memilih Tuhan, maka Allah di pihak kita. Bahkan dikatakan kalau Tuhan bersedia memberikan anaknya dikorbankan untuk kita, bisa dipastikan apapun yang kita perlukan itu pasti disediakan oleh Tuhan.
Apapun itu. Dan kita mengucap syukur tinggal di Indonesia. Saudara, saya ini paling cocok tinggal di Indonesia. Dan bersyukur tinggal di Indonesia. Karena kalau saudara tinggal di negara yang 4 musim, maka khususnya saya kurang mampu secara perlengkapan. Kalau di ya beberapa kali kami ke Israel, di situ biasanya pas kami ke sana itu kan pas musim dingin, itu hari ketiga biasanya bibir saya udah pecah-pecah, kadang-kadang hidung pun sudah berdarah. Mengapa? Karena dingin. Jadi kami setelah pengalaman pernah pecah-pecah itu, selanjutnya kami sudah punya persiapan. Kalau ke sana, lalu kami bawa pelembab bibir yang tidak mungkin dipakai kalau di Indonesia. Masuk laki-laki pakai pelembab bibir. Nanti setelah pakai pelembab bibir langsung melambai. Apa kabar? Nah, selama di sana, kalau musim dingin, kita perlu mantel. Lalu saya dulu sebulan sebelum berangkat, saya berburu mantel baju musim dingin. Berburunya sampai ke Ungaran. Setiap aul-aul saya singgahi. Dengan modal tidak sampai 500.000, kami sudah komplit punya baju musim dingin berempat. Udah malah dapat 2 satu orang supaya ganti-ganti kan, supaya kalau foto baju mantelnya itu aja kan nggak keren. Udah keluar negeri masa nggak ganti-ganti baju hangatnya. Nah, lalu kalau musim kemarau itu lebih parah lagi karena cuacanya bisa sampai 40 derajat Celcius. Nah, singkat cerita, kalau saudara tinggal di Indonesia, mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember, saudara bisa keluar rumah pakai celana pendek dan kaos oblong, tidak akan mati di luar. Saya pastikan itu. Amin. Amin. Betapa indahnya, makanya banyak orang luar negeri datang ke Indonesia. Dan sayangnya di luar negeri itu yang terkenal itu cuma Bali. Indonesia mereka tidak tahu. Karena di Bali itu tidak tahu, karena kalau cuma indah sih Bali belum seberapa dibanding Raja Ampat. Juga di Lombok dan NTT. Apalagi kalau dibandingkan dengan Danau Toba, ya promosi dikit lah, orang itu tempat saya. Di Tondano banyak kepingan surga. Jadi saudara nggak usah lagi terlalu merindukan. Setiap ngomong luar negeri biasa aja lah, di sana tersiksa juga. Amin. Ada orang mentalnya kalau ngomong luar negeri selalu minder dengan negaranya. Oh iyalah luar negeri apa? Sama aja. Indonesia jauh lebih keren. Amin. Jadi mengucap syukurlah kalau saudara menjadi bagian dari Indonesia. Gak bayar tinggal di sini. Parkir murah. Saya pernah dibawa teman saya ke Petronas itu, parkirnya setiap 1 jam itu 10 ringgit. Nah 10 ringgit kalau dirupiahkan itu 35.000 atau berapa ya? Saya mikir kalau saya di sana nggak mau bawa parkir, tinggal di rumah mobilnya. Nah perhatikan bahwa Allah di pihak kita. Kalau Allah bersedia mengutus anaknya dan mati untuk kita, itu perbandingannya sama seperti seorang ayah bersedia mati untuk anaknya. Apakah dia nggak rela kalau dompetnya juga disobek-sobek untuk anaknya? Iya. Kira-kira ada orang tua seperti itu, dia bersedia mati untuk anaknya, tapi
nggak mau memberikan hartanya. Masuk enggak? Pak Yusak. Tidak ada orang, meskipun dia nggak bersedia mati, dia bersedia memberikan hartanya untuk anaknya. Jadi adalah keliru kalau kita merasa mengikut Tuhan. Oke, ketanya nanti kalau ikut Tuhan ini tersiksa deh. Yang menyiksamu siapa? Yang menyiksamu itu engkau, bukan Tuhan. Yang menyiksa kita itu diri kita, bukan Tuhan. Sama sekali Tuhan tak berniat menyiksa saudara dan saya. Tetapi seringkali kita diizinkan masuk kepada situasi yang membuat kita menderita. Tetapi perhatikanlah bahwa situasi menderita itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kita, hasil dari kesalahan kita. Kalau kita berjalan di jalan yang benar, tidak mungkin Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam situasi yang menderita. Itu nggak mungkin. Itu jelas Alkitab mencatat seperti itu. Pilihan kita lah yang membuat kita masuk kepada masalah-masalah yang membuat kita menderita. Tetapi meskipun kita masuk kepada keadaan-keadaan yang membuat kita menderita, ingatlah bahwa keadaan itu pun bisa digunakan oleh Tuhan menuntun kita semakin setia kepada Allah dan memproses karakter kita semakin serupa dengan Allah. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah sebabnya dikatakan kalau dalam ayat yang ke-26 ayat 20, ayat sebelum-sebelumnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu masih dalam pasal 8 ini. Jadi semua keadaan yang kita alami, Tuhan bekerja juga melalui keadaan itu, membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang disebut dengan baik. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya semakin hari semakin baik karakternya, kelakuannya, hidupnya, perjalanannya bersama dengan Tuhan semakin setia dan semakin taat. Masih ingat Ayub? Bagi Tuhan masalah memberi harta berlimpah-limpah itu mah kecil. Ketika iblis mempertanyakan kesalehan Ayub, iblis bilang begini, bos, ya iyalah Ayub saleh, Tuhan buat hidupnya berlimpah-limpah, lemu-lemu, tidak ada masalah, punya anak 3 cantik-cantik semua, punya harta, waduh, untanya 5 ribuan, kambing dombanya ribuan. Jangankan zaman itu, sekarang aja kalau saudara punya unta ribuan, itu disebut lumayan konglomerat. Satu sapi aja berapa? Berapa Pak? Hitung-hitungan murah-murah aja, 1 juta wes. Beritahu saya kalau ada harga sapi 1 juta, tak borong. Sapinya 5.000 kali 1 juta, itu aja baru udah 5M. Tetapi perhatikan, ketika iblis meragukan kesalehan Ayub, Tuhan beri kesempatan untuk melihat bahwa kan Tuhan kan nggak mau dipermalukan oleh iblis kan. Ya sudah, kamu ambil semuanya hartanya, tetapi jangan kau apa-apakan orangnya. Ingatlah bahwa Ayub pun pernah mengalami itu. Bayangkan dalam 1 hari, dari kaya raya, dari kaya berat, dalam 1 hari menjadi melarat. Dan parahnya lagi, semua anak-anaknya juga pada hari yang sama meninggal, semua kecelakaan. Nah, di situ tetap kelihatan bahwa Ayub ini adalah orang yang setia kepada Allah. Dia tidak meraung-raung dan tidak merengek-rengek.
dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kok begitunya sekali Tuhan? Kok tega sekali kau Tuhan? Bukankah aku ini orang saleh Tuhan? Kok tega-teganya Tuhan yang mau ambil satu-satu, gak usah sekaligus dalam satu hari Tuhan? Bisa banyak komplainnya. Tetapi perhatikan Alkitab mencatat, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Beranikah kita melakukan hal yang sama ketika semua yang kita miliki tidak ada lagi? Beranikah kita mengatakan, terpujilah Tuhan? Kurang puas? Iblis masih bilang begini, Tuhan, iyalah orang kan bersedia kehilangan hartanya, orang dia sehat-sehat walafiat, ya sudah ambil kesehatannya, tapi jangan ambil nyawanya. Tuhan hanya mau buktikan kepada iblis bahwa kesetiaan, kesalehan Ayub tak ada hubungannya dengan berkat-berkat yang dia terima. Bukankah kesehatan adalah berkat juga? Lalu Tuhan izinkan dia berpenyakit kulit, dari ujung rambut sampai ujung kukunya penyakitan, garuk-garuk, sampai dia harus tinggal di dapur. Bukan dapur keren, dapur yang ada, apa istilahnya itu? Di sini masih kenal debu abu tempat memasak ya? Masih ada yang kenal? Mestinya masih ya. Jadi ambil debu itu taruh di kepalanya supaya lalu ambil beling untuk ngorek-ngorek, karena itu udah gak ada obatnya saudara. BL dan kawan-kawannya udah gak mempan. Nah, sampai istrinya satu-satunya yang dulu waktu masih pacaran selalu bilang sayang, besti, sekarang mulai mengutuk dia. Kelewatan, wes mati sana, kutukilah Allahmu dan matilah. Bukannya kasihan, udah kutukilah Allahmu dan matilah, biar aku kawin lagi. Apa nggak ada bahasa yang lain yang bisa diucapkan? Tapi Ayub, engkau bicara seperti perempuan gila. Engkau hanya bersedia menerima yang baik dari Tuhan. Nah, iman kita sebenarnya ditentukan ketika kita tidak punya apa-apa, lalu kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau saudara semuanya diberkati, gak ada yang kurang, setia ke gereja, itu mah biasa. Tapi kalau saudara makannya terancam, tapi tidak cari alasan, gak ada ongkos kok. Saya punya seseorang yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Orang ini merantau ke satu kota, dia masih anak gadis waktu itu. Lalu dia orang yang setia kepada Tuhan. Ketika dia masuk ke gereja, dia selalu duduk di belakang. Karena dia memang tidak punya uang, dia hanya menumpang di rumah keluarga. Setiap kali kantong kolekte dijalankan, dia malu dan dia merasa bersalah. Tetapi dalam batinnya bilang begini, Tuhan ampuni aku karena belum bisa memberi persembahan, tetapi aku tetap setia kepadamu. Jadi selama beberapa tahun dia mengalami hal seperti itu. Dan dia, saudara pernah kan ketika ada kantong persembahan lalu kita nggak punya apa-apa untuk dipersembahkan lalu malu? Pernah kan? Pernah ya? Nah, hal itu terjadi dan dia tidak mau. Karena ada orang nggak punya persembahan tapi tangannya tetap aja masuk. Supaya apa? Supaya jangan ketahuan. Atau kasih yang paling kecil, yang penting ada yang mau dipersembahkan. Tapi orang ini tidak melakukannya.
Dia tahu dia tidak ada yang mau dipersembahkan, tetapi karena dia dari masuk ke gereja pun dia jalan kaki. Itu sebabnya di sini persembahan juga tidak dijalankan, supaya saudara nggak tersiksa ketika dijalankan pas nggak ada uang. Amin. Kita juga di sini tidak sedang membicarakan persembahan. Setelah beberapa tahun akhirnya dia diterima bekerja. Kemudian dia bekerja sampai Tuhan memberkati dia dan dia menjadi orang yang suka mendukung pelayanan. Karena Tuhan mendengar rasa malunya. Kemana dia pergi, kalau berjalan-jalan dia melihat ada gereja, misalnya di jalan yang sederhana, dia pasti singgah dan tanya apa yang bisa dibantu. Dan Tuhan memberkati keluarga ini sampai keluarga ini yang membawa kami setiap tahun ke Israel sebelum pandemi. Jadi ketika kami ke Israel itu, kami dibawa itu satu keluarga besar. Jadi kami hanya membawa diri saja, bahkan paspor pun biasanya dikasih uang untuk mengurusnya. Sampai di sana kami dikasih bagi-bagi amplop juga dolar untuk sangu. Saudara, enak sekali saudara. Pergi ke Israel dengan keluarga, anak istri, gak ada keluar sepeser pun. Sampai di sana disanguin lagi, saudara. Hampir seperti di Taman Eden rasanya. Sayangnya beli mantel baju panas nggak dikasih karena harganya mahal. Itu kan kalau beli baru kan puluhan juta untuk satu keluarga. Kalau kita memberi diri kepada Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Artinya kalau Tuhan berpihak kepada kita, kita tidak perlu mempermasalahkan apapun. Orang kalau ketemu dengan pejabat aja, ketemu Jokowi, foto aja senangnya udah setengah mampus. Saudara, nggak perlu foto dengan Tuhan. Nggak ada gunanya juga. Nggak kelihatan. Saudara, foto saya di sini ada Tuhan nggak kelihatan. Di samping saudara mungkin Tuhan ada di sana, malaikat ada di sana, tapi tak kelihatan. Karena Tuhan nggak punya Instagram, malaikat juga. Yang kedua, ayat 34 sampai 35 dikatakan bahwa Yesus membela kita. Bayangkan memihak kita lalu dibela. Bukankah ada orang yang memihak kita ketika kita ada masalah nggak mau membela, betul? Betul ya? Betul? Tetapi Allah di sini bukan hanya sekedar memihak kita, tetapi kalau ada apa-apa kita dibela. Kurang apa, saudara? Saudara jatuh dalam dosa, minta ampun, Dia setia dan adil mengampuni. Kurang apa coba? Nikmat Allah yang mana lagi yang kau ingkari? Dia memihak kita, membela kita. Artinya begini, saudara. Bukankah kita ini punya natur dosa? Tidak ada yang menjamin saudara dan saya pulang dari sini tidak melakukan dosa. Tetapi kalau saudara hidup dalam dosa itu beda. Itu beda. Artinya saudara, kalau saudara hidup dalam dosa, pas melakukan dosa, saudara nggak merasa apa-apa, sedikit pun nggak terganggu. Misalnya ini, contohnya apa ya? Mengada-ada juga nggak enak. Saudara, oke, di Facebook ada orang bilang begini, kepada pemilik NMAX H sekian-sekian yang menabrak mobil saya pas parkir, tolong hubungi saya, tolong itikat baiknya. Nah,
Kalau saudara yang pemilik NMAX itu, kira-kira di sini enggak itu pemiliknya? Enggak ya? Enggak hafal juga kok platnya. Maksudnya jangan sampai seperti itu. Udah kayak gitu, udah diumumkan juga, merasa nggak apa-apa, wes jarke wes. Kalau saudara orang yang sudah menerima Yesus, mestinya nggak perlu seperti itu. Didatangi toh. Nabrak mobil parkir loh. Udah tahu salah, nggak apa-apa. Artinya saudara nggak bermasalah kalau berbuat dosa. Artinya belum selamat, selesai. Segampang itu, sesimpel itu sebenarnya kesimpulannya. Kalau saudara berbuat dosa lalu nggak merasa apa-apa, artinya Roh Kudus belum ada dalam hidupmu. Tapi ketika engkau sudah ditebus oleh Tuhan, engkau berbuat dosa, Roh Kudus ngomong, itu nggak benar. Itu nggak benar. Lalu saudara menyelesaikannya. Jadi jangan menjadi orang yang hidup dalam dosa. Oke, kita sudah hidup di dalam Tuhan, lalu melakukan kesalahan. Terserah, mungkin tak karena disengaja kan, tak karena terpaksa atau apapun alasannya, lalu saudara melakukan kesalahan. Tuhan ingatkan, saudara mengelak. Ternyata ada orang yang lihat, ngomong. Ya saudara harus mengaku. Raja Daud pun seperti itu. Ketika dia tidak menjalankan tugasnya, orang berperang, dia malah santai-santai, cuci mata dari atas balkon. Ya ketemulah istri orang, malah dituntun. Ya udah jatuh, keluarlah. Tamu-tamu yang lain tuh menggerogoti hidupnya, keluarlah ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang disusupkan oleh iblis, sampai dia punya ide, panggil suaminya, suruh berperang, suruh paling depan umpan peluru, titip lagi sama orang, pastikan dia mati. Sesudah mati, dinikahin istrinya. Nggak ada yang tahu. Raja, mana ada yang bisa berani menegur? Datanglah pendeta dari kampung, namanya Nathanael. Bertamu. Ya, pendeta dari kampung biasanya kan nggak punya beban. Terserah karep wes gitu kan. Pak, begini loh, dia pakai perumpamaan, begini loh. Nah, singkat ceritanya, orang itu adalah bapak. Kamu berdosa. Untung Raja Daud itu tidak seperti Soeharto. Kalau dia seperti Soeharto, selesai dia udah nggak ada bekasnya. Tapi apa yang dilakukan Raja Daud? Dia tidak membantah. Dia tanggalkan jubahnya, dia pakai kain kampung. Lalu dia bertobat dan menyesalinya. Berapa banyak orang udah diingatkan, tetap ngotot, enggak ada, itu bukan saya. Enggak, masa saya melakukan itu? Sebenarnya nggak menjadi masalah kalau kita pernah melakukan dosa. Yang menjadi masalah ketika kita sudah berbuat dosa, tidak menyelesaikannya, itu yang masalah. Bukankah firman Tuhan berkata, ampunilah kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya ketika kita berdoa, doa Bapa kami, kita bersedia meminta ampun kepada Tuhan. Dan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Meminta ampun artinya, saya selalu mengulang ini, bukan melaporkan, tetapi menyesalinya. Bala pembelaan Allah menjadi bagian kita. Tanpa kerelaan, kebersediaan kita untuk mengakuinya, bertobat, maka pembelaan Allah tidak bisa. Kita nggak bisa dibela. Kenapa? Nggak ngaku. Amin. Tidak mengaku, tak bersedia diperbaiki. Bukankah hanya orang yang sakit mencari dokter? Artinya yang sadar kalau dia sakit. Kalau nggak sadar dia nggak sakit, pergi nggak ke dokter? Enggak. Sama orang yang nggak sadar atau nggak mau tahu dia berdosa apa nggak mungkin dia minta ampun sama Tuhan. Lah bagaimana mau dibela oleh Tuhan? Bukankah kalau kita hidup dalam dosa pasti dioyak-oyak, digocok oleh iblis? Nanti kapan-kapan kita belajar mengapa Tuhan izinkan Ayub dalam satu hari semua harta miliknya habis. Karena adalah hal yang tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu tanpa alasan. Karena kalau hanya sekedar bikin senang iblis, Tuhan seperti apa itu? Pasti ada alasan. Tetapi hari ini mari kita belajar bahwa pembelaan Tuhan akan hadir dalam hidup kita ketika kita mau dibela. Bagaimana caranya? Ya bukalah diri. Kalau you melakukan kesalahan, minta ampun dan perbaiki. Kalau saya melakukan kesalahan, tinggal minta ampun. Segampang itu sebenarnya, tetapi harga diri kadang-kadang menghalanginya. Padahal tanpa pengampunan dari Tuhan, kita ini tak berharga sama sekali. Lalu untuk apa kita mengeraskan hati? Yang terakhir itu ayat 36 sampai ayat 39, ini proteksi dari Allah. Nah, bayangkan Allah berpihak kepada kita. Kalau ada kesalahan kita lalu kita minta tolong kepada Tuhan, kita bertobat, Tuhan membela. Dia berdiri di depan. Tidak apa-apa, dia anakku. Kalau datang iblis mau mendakwa, memberikan konsekuensi, tidak boleh. Aku sudah menanggung dosanya di kayu salib. Nah, terakhir itu bukan hanya dibela, tapi dijaga. Bukankah kita ini digendong sampai masa tua? Amin. Bukankah ini istilahnya, kalau istilah keren itu di tempat-tempat ini, proteksi dari Tuhan. Perlindungan sama proteksi bedanya apa? Proteksi rodok keren. Bahasa Inggris kan lebih mahal toh? Betul. Kopi kalau bahasa Inggris kan mahal. Kalau kopi tubruk kan 3.000. Begitu bahasa Inggris 15.000. Potstable apa? Potstable with peanuts 40.000. Begitu ganti namanya menjadi gado-gado 8.000. Sama proteksi, kelihatan keren. Artinya sama, saudara. Selain saudara dibela, saudara juga dilindungi. Bahkan Alkitab selalu memberikan gambaran begini. Tuhan berkata, engkau biji mataku. Saudara bayangkan kalau kita ini biji matanya. Ibu Rita White sudah menjelaskan arti biji mata. Kita ini, Tuhan itu melihat kita ini, Tuhan punya harapan kalau kita ini akan berjuang menjadi semakin serupa dengan Tuhan, semakin serupa seperti dirinya. Sama seperti saya ketika membawa anak saya dari rumah sakit, itu ada fotonya. Anak saya itu lahir beratnya 3,7 kilo. Saya senang-senang, saking senangnya saya peluk satu tangan saja, lalu nunggu taksi. Pas taksinya mau masuk, saya bilang, sambil pegang anak, susternya bilang, Pak, anaknya. Saking senangnya, saya semua mau tak kerjain karena punya anak. Lalu anak itu mirip saya pula itu. Sana orangnya itu.
Saya senang sekali karena apa? Saya punya harapan nanti kalau besar dia, ya tingginya jangan seperti saya lah, yang mesti lebih tinggi lah. Puji Tuhan yang lebih tinggi, memperbaiki keturunan. Seperti itu sebenarnya Tuhan melihat kita. Kita ini bukan cuma berpihak, tapi kita ini diproteksi, dijaga. Nah, kalau saudara udah mengerti ini, tapi masih berkelakuan nggak beres, yang salah di mana? Masih juga dalam hidupnya nggak peduli dengan Allah. Merasa bahwa ya wes Tuhan aku ya karepmu Tuhan, aku karepku. Kok kayak gitu? Nah, penerapannya ini. Yang pertama ini. Kalau sudah tahu Tuhan di pihak kita, membela kita dan memproteksi kita. Yang pertama, klik. Yang ini, milikilah mental pemenang. Karena memang DNA kita adalah DNA pemenang. Iblislah yang menakut-nakuti saudara. Iblislah yang membuli saudara. Iblislah yang merendahkan dan meremehkan saudara. Iblis bilang begini, Allah aku mau hidup kudus tenan pora. Coba lihat ekonomi memurat mare, mau anak Tuhan nggak diberkati. Nah, mental itu membuat saudara menjadi orang yang tidak berani berperangai, berperilaku dan bermental anak Tuhan. Bukankah anak Tuhan itu punya kuasa atas bumi, atas ikan di laut, binatang-binatang di darat, bahkan burung-burung di udara? Kita itu punya kuasa. Tetapi bukan artinya begini, saudara. Nanti salah konsep lagi. Oh, kita ini berkuasa. Lalu saudara pergi ke Mangkang, kebun binatang. Saya tidak tahu di sana ada buaya apa nggak? Ada macan. Lalu saudara mau praktek, aku anak Tuhan. Kata Pak Walman, anak Tuhan itu hewan-hewan takut. Lalu saudara pergi sama petugasnya, Pak, aku mau masuk dulu. Kenapa? Aku nggak takut. Mereka yang takut. Itu mah aneh. Bukan begitu. Milikilah mental pemenang. Mental pemenang itu ada auranya, aura menang gitu loh, pemenang gitu loh. Belum apa-apa udah menang. Nah, tahukah saudara? Dalam pertandingan pun kalau saudara punya mental menang itu 50% menang. Itulah sebabnya kalau petinju sebelum apa-apa udah mengumbar kata-kata, oh aku akan menghajar lawannya gitu. Saudara kalau lihat petinju itu diwawancarain itu belum apa-apa udah ngomong, oh nanti apa aku KO kan ya ronde ketiga. Maksudnya apa? Supaya kalau menang mental lebih dulu. Amin. Lah kita ini kan bukan mengada-ada. Ketika saudara memilih Tuhan, Anda diangkat menjadi anak Tuhan. Mentalnya adalah seharusnya mental anak Tuhan, mental pemenang. Jadi bagi saudara, masalah makan dan minum tidak akan mempengaruhi mentalmu. Saya dulu waktu kuliah di universitas, kebetulan orang tua saya itu tidak punya kemampuan membelikan sepeda motor, apalagi mobil. Lalu saya punya teman yang punya sedan pada waktu itu Corolla DX tahun 87. Nah, Corolla DX itu tahun 87 itu yang paling baru, paling anyar. Nah, tetapi sama sekali saya tidak merasa bahwa dia lebih keren dari saya. Karena waktu itu saya sudah mencari duit sendiri, saya tukang jahit. Jadi malah saya merasa, oh lebih keren saya. Kenapa? Saya punya duit sendiri, hasil keringat sendiri. Lah dia dompet bapaknya. Kalau dapat duit dari bapaknya semua orang bisa. Amin. Amin. Bisa. Dan itu yang membuat saya percaya diri. Nah saudara,
Beda, orang yang percaya diri itu lebih bersinar sebenarnya. Jadi saya waktu itu banyak cewek yang suka sama saya karena wajahnya itu percaya diri. Ya makanya dulu sebelum saya menikah dengan istri saya itu, saya sudah pacaran 29 kali. Maafkan saya, karena itu waktu itu. Jangan dipelototin istri saya udah tahu. Saya malah pernah disuruh daftarkan nama-namanya, saya udah lupa. Jadi saudara bayangkan, pendek, jelek, tapi kalau percaya diri, wih, keren juga. Amin. Dan saudara memiliki kepercayaan diri itu nggak bayar, tinggal pola pikir aja toh, mindsetnya. Milikilah mental pemenang, supaya kalau saudara bekerja mentalnya beda. Mental pemenang itu gak ngemis-ngemis, saudara, gak minta belas kasihan. Dan orang yang minta belas kasihan itu sama sekali gak keren. Orang yang minta belas kasihan itu yang saudara di lampu merah, mukanya memelas. Beda kalau saudara punya mental pemenang. Dulu saudara waktu tahun 90 waktu saya baru keluar dari seminari lalu menjadi mahasiswa dulu, baru masuk seminari, lalu ada spanduk ke Holy Land. Waktu itu ke Holy Land itu barang langka, saudara, seperti orang mau naik haji. Lalu saya hanya mau batin saja, oh ya sudahlah, katanya kapan-kapan aku bisa juga. Waktu itu loh. Jadi biasakanlah memiliki mental pemenang. Yang kedua, slide kedua, nah lawanlah iblis. Beberapa waktu lalu kita udah belajar tentang lawanlah iblis. Mengapa? Karena iblis itu giat melawan saudara. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan mengelilingi saudara dan saya, melihat dan memperhatikan kapanpun Anda lengah. Bukankah Ayub pun diperlakukan sama? Jadi saudara harus melawan. Gak boleh nunggu, kalau nunggu digebukin terus. Lawan. Seperti itu. Lawan dalam nama Yesus. Kita diproteksi. Ada orang mau menipu. Nah, saudara, sehubungan dengan yang sedang viral sekarang itu, robot DNA. Saudara, saya punya teman, kebetulan dia punya uang, dia memasukkan berapa ratus juta untuk masuk ke situ. Itu tiap hari ada laporannya penghasilannya. Lalu saya, karena itu kalau dia mengajak orang dia akan dapat bonus. Saya juga dia yakin kalau saya ini punya uang, dimasukkanlah saya ke grupnya. Tiap hari saya dilaporin. Lalu tak bilang begini, karena adik saya dulu tahun 2000 berapa itu, 2004 udah pernah kena, dia malah menjual tanahnya dan menjual, ambil uang dari, karena dia pegawai negeri kan bisa tarik uang toh, itu diambil, masukkan, lalu tutup. Nah, melaratlah dia. Lalu waktu itu saya beri nasihat, Ci, kalau boleh tahun depan ditarik uangnya. Oh enggak Pak, oh ini terjamin, ini jelas Pak, bisa dimonitor tiap hari. Biasanya Pak, gabung Pak, gampang Pak, paling murah 20 juta. Saya bilang 20 juta dari mana? Februari saya dioyak-oyak. Saya bukan nggak mau. Kalau itu betul sebenarnya, susahnya apa? Katanya store 100 juta, setiap hari dapat 20 juta. Susahnya apa?
bukan 20 juta sih, setiap hari dapat 1% atau 1% lah, setengah sampai 1% lebih. Artinya kalau 100 juta setiap hari itu kan bisa dapat 500.000 minimal, 1 juta satu hari toh. Susahnya apa tuh? Mengusahakan itu. Saya bisa. Hanya saya tahu bahwa uang yang cepat didapat, cepat menguap, itu firman Tuhan. Jadi saudara jangan pernah tergiur. Hanya orang yang rakus yang tergiur dan gampang ditipu. Karena banyak pendeta juga yang ikut di Jakarta. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika viral itu, ini teman saya ini pun sudah tidak pernah tiba-tiba dia liburan terus ke Labuan Bajo kemana, kemungkinan dia healing, menghibur diri karena ratusan juta uangnya raib. Dan saya tidak mengungkit sama sekali, karena kalau saya ungkit dia sakit hati sama saya, nambah sakit hatinya ke sana lebih parah. Saya udah ditawari itu, kalau nggak salah itu lebih 2 bulan, tiap seminggu 3 kali ditelepon, tiap hari dikasih laporan berapa uang yang dia dapat setiap hari. Sama sekali saya nggak ngaruh. Puji Tuhan karena saya nggak punya uang mau dimasukkan, itu mungkin salah satu. Jadi godaannya tidak terlalu banyak. Dilawan saudara. Dan musuh paling berat itu diri kita sendiri. Karena kalau kita udah kepengen cepat kaya mendadak, nah itu cara masuk iblis yang paling gampang. Selalu ingat bahwa berpeluhlah mencari nafkah. Jangan pernah berharap nggak buat apa-apa sudah dapat uang. Itu nggak ada. Itu hanya jebakan iblis. Bukankah itu yang ditawarkan oleh iblis kepada Hawa? Engkau akan menjadi seperti Tuhan. Oh, sangat menggoda saudara. Yang terakhir, ingatlah bahwa Allah menjaga kita. Saya berharap saudara ketika mengetahui fakta ini, pulang dari sini berbeda, baik mentalnya, kelakuannya, dan cara hidupnya seharusnya berbeda. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Saya memilih untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Gak ada jalan lain soalnya. Kalau mengikut Tuhan itu agak berat, saya percaya ikut iblis jauh lebih berat. Itu jelas. Jadi kalau udah tahu yang seperti itu, saudara masih ragu, bertobatlah. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh-Mu akan berkarya dan bekerja di hati kami. Terima kasih Tuhan. Lupa
Engkau cukup berkata dalam hati, Tuhan, aku memilih Engkau. Aku mau hidup bersama dengan Engkau. Dan mulai hari ini, aku mau menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Sesungguhnya DNA kami adalah DNA pemenang. Sehingga kemanapun kami melangkah, berjalan dan melakukan apapun, kami tahu kami akan berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kedapatan kami melakukan dosa, Tuhan mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami dan kami tidak akan melakukannya lagi. Kami percaya perlindungan, penjagaan dari Tuhan menjadi bagian hidup kami. Sehingga apapun yang kami hadapi di muka bumi ini, apapun itu, kami percaya Tuhan menjaga kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Mereka datang dengan berbagai kondisi, keadaan dan mungkin pergumulan. Tuhan jamah hidup mereka ya Bapa. Berkati hidup mereka. Berkati hubungan suami istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong. Dimanapun mereka berada, ingatkan mereka ya Tuhan untuk tetap percaya bahwa Tuhan menjaga dan memelihara. Berkati hamba-Mu Pak Yosua yang ada di Riau, sedang memulai pelayanan di sana. Tuhan berkati. Berkati Pak Heri yang selalu mendukung pelayanan kami di tempat ini. Tuhan berkati. Berkati semua anak-anak Tuhan yang mendukung pelayanan di tempat ini. Berkati semua jemaat-Mu yang bergabung dengan pelayanan di tempat ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mendukung pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di hari-hari mendatang, kami mau berbuat yang lebih baik lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan jadilah berkat di tengah-tengah dunia ini dimanapun engkau berada. Percayalah Tuhan menjaga dan
memelihara. Berkat dari Allah Bapa, pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran